Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas untuk mata kuliah akuntansi dasar yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama bahwa ini adalah menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang akuntansi. Apabila mahasiswa sudah menguasai materi tentang persamaan dasar akuntansi, mudah-mudahan, mudah-mudahan sih pastinya akan dengan mudah mengikuti alur-alur berikutnya sesuai dengan siklus akuntansi. Jadi ini berupa dasarnya di mana konsep ini harus dikuasai sehingga nanti harapannya ke depan mahasiswa dapat menguasai siklus akuntansi dengan baik dan dapat menyelesaikan perkuliahan akuntansi dasar ini dengan nilai yang baik. Jadi pada persamaan dasar akuntansi itu yang akan kita pelajari adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara apa dan apa. Keseimbangan antara aktiva itu harus seimbang dengan hutang plus modal. Ada pengertian lain untuk aktiva, itu bisa juga dalam literatur lain atau dalam referensi buku lain. Aktiva itu disebut dengan harta. Jadi ketika saya menuliskan harta atau ketika saya menuliskan aktiva itu sama saja artinya. Terus untuk utang, itu harusnya utang ya di dalam akuntansi. Penulisan yang benar adalah utang, bukan hutang. Dan modal. Modal itu ada yang menulis dengan ekuitas dan ada yang menulis dengan modal. Jadi nanti ketika saya membuat soal latihan ataupun soal kuis ataupun soal UAS UTS terdapat kalimat aktiva, terdapat kalimat harta itu sama aja. Ada kalimat modal, ada kalimat ekuitas itu sama aja. Oke, next. Saya akan memberikan contoh bagaimana sih dikatakan aktiva itu seimbang dengan utang plus modal. Saya kasih contoh misalkan nilai aktiva dalam suatu perusahaan itu nilainya 1000. Nilai aktiva perusahaan itu 1000, utangnya 500, berapa modalnya? Secara otomatis mahasiswa pasti sudah tahu berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 1000. Karena hal tersebut digunakan untuk menyeimbangkan antara aktiva dengan utang plus modal. Ketika aktivanya 1000, utangnya 500, maka modalnya sudah otomatis 500. Jadi mahasiswa bisa juga menggunakan cara lain yaitu mengurangkan antara aktiva dengan hutang. Aktivanya 1000, hutangnya 500, maka 1000 dikurang 500 akan ketemulah modal. Kita kasih contoh yang lain. Ketika aktivanya 1000, utangnya 300, berapa modalnya? Ingat, aktiva dikurangi utang maka akan ketemu modal. Aktivanya 1000, utangnya 300, maka modalnya adalah 700. Begitu juga sebaliknya ketika aktivanya 1000, modalnya 300, berapa utangnya? Sama aja. Caranya sama. Jadi konsepnya adalah persamaan dasar akuntansi balance atau seimbang. Jadi ketika tidak ditemukan keseimbangan, maka sudah dipastikan jawaban dari mahasiswa mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oke, selanjutnya akan kita bahas aktiva itu isinya apa aja sih? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa aktiva itu bisa juga disebut dengan harta. Jadi harta di sini adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi itu ya. Contohnya adalah kas piutang, gedung dan lain sebagainya. Jadi nanti di tabel persamaan dasar akuntansi untuk kolom harta itu isinya adalah kas, perlengkapan, peralatan dan piutang. Itu secara normalnya. Tapi nanti ketika ada kombinasi pencatatan transaksi akuntansi di sana ada gedung, ada kendaraan, maka secara otomatis aktiva itu juga tabelnya akan bertambah sesuai dengan konteks kasusnya. Lalu ada utang. Utang itu apa sih? Utang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya adalah pembelian kredit. Wajar kalau mahasiswa punya punya keinginan lalu dibeli barang secara kredit, maka mahasiswa itu pasti akan menambah utang. Jadi nanti di dalam persamaan dasar akuntansi, apabila menemui kalimat dibeli peralatan atau perlengkapan secara kredit, itu secara otomatis akan menambah utang. Tetapi kita mempunyai barang atau peralatan tersebut.
Modal. Modal ini adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Artinya biasanya modal ini disetorkan ketika pertama kali pemilik modal ingin mendirikan suatu unit usaha. Oke, next. Di sini ada contoh, di sana ada kolom company atau perusahaan. Ada perusahaan Auto 2000, Armilux sama Hallmark. Di sana ada aktiva, utang dan modal. Pada perusahaan Auto 2000, aktivanya kosong, utangnya $61.800, modalnya $21.000. Mahasiswa dapat dengan cepat menghitung berapa aktivanya. Ingat, berapakah aktivanya? Pasti mahasiswa dapat dengan cepat menghitung berapa aktivanya. Aktivanya pasti langsung aja dijumlahkan, karena secara teori persamaan dasar akuntansi kan aktiva sama dengan utang plus modal. Jadi ketika aktivanya kosong, berapa sih nilainya? Ya udah tinggal ditambahkan saja utang tambah modal, maka akan ketemu aktiva. Lanjut, perusahaan Armilux, aktivanya $72.000, utangnya kosong, modalnya $34.000. Berapa nilai utangnya? Ingat tadi ya, aktiva dikurangi modal maka akan ketemu dengan utang. Lalu perusahaan Hallmark, aktivanya $102.700 dan utangnya $79.800. Berapakah modalnya? Maka mahasiswa tinggal mengurangi saja. Aktiva dikurangi modal, maka hasilnya bukan modal ya, aktiva dikurangi hutang, maka modal akan ketemu. Nah, ini mahasiswa bisa cek apakah kesemuanya balance. Kalau kesemuanya balance, berarti jawaban yang saya buat di dalam presentasi PowerPoint ini benar. Tapi jika salah, mahasiswa bisa mengoreksinya. Ini ada cara cepat memahami persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti materi ini akan saya share juga di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa membaca dan saya hanya tinggal menerjemahkan saja, dan nanti diharapkan mahasiswa untuk belajar mandiri karena kita tidak tatap muka ya. Saya sih pengennya tatap muka karena akuntansi ketika online tuh agak sedikit berat juga. Apalagi mahasiswa tidak punya dasar untuk memahami tentang transaksi yang terjadi pada akuntansi ini. Oke, saya akan bahas poin per poin. Di sana ada transaksi pembelian kredit. Tadi sudah dibahas juga di awal bahwa ketika terjadi pembelian peralatan atau perlengkapan secara kredit, maka yang bertambah adalah barang itu menjadi milik kita sehingga akan bertambah dan utang itu akan bertambah. Makanya di sana cara menjawabnya adalah di kolom perlengkapan atau peralatan akan bertambah dan utang juga akan bertambah. Transaksi berikutnya, transaksi pembelian tunai. Ketika kita melakukan pembelian tunai, logikanya kita mengeluarkan uang secara tunai dan secara otomatis akan mengurangi kas yang kita miliki. Jadi saya punya duit di dompet nih 10.000. Saya pengen beli es, saya bayar tunai, harganya 5.000. Maka secara otomatis uang atau kas kondisi dompet saya yang tadinya 10.000 maka akan berkurang 5.000, tetapi saya mendapatkan minuman ya. Jadi itu di sana contohnya adalah dibeli peralatan perlengkapan secara tunai, maka yang bertambah adalah peralatan atau perlengkapan. Kalau tadi saya contohkan dengan membeli minuman, itu tidak ada di dalam transaksi perusahaan, itu hanya contoh saja untuk mencoba pola pikir mahasiswa supaya nanti gampang gitu. Artinya kalau saya beli tunai itu secara otomatis akan mengurangi kas. Ingat ya, tunai itu pasti akan mengurangi kas, kredit akan menambah utang. Transaksi piutang. Di sana ada contohnya, telah diselesaikan jasa reparasi tetapi dibayar kemudian. Saya akan kasih contoh. Saya punya usaha bengkel motor. Saya sudah menyelesaikan servis jasa motor, tetapi karena saya kenal dengan pemilik motor itu bilang, saya pulang dulu ya, jasa servis ini nanti akan saya bayar kemudian. Nah, itu saya catat di dalam buku akuntansi saya, di laporan akuntansi saya itu sebagai piutang dan akan menambah modal. Kenapa kok nggak dikas? Nggak dikas karena uangnya belum saya terima. Itu diterima di kemudian hari kalau nasabah tadi atau konsumen tadi yang saya kenal itu bayar ke saya. Nah, ini berikut ini adalah contoh transaksi pelunasan piutangnya. Misalnya, saya punya partner. Jadi, partner saya itu pinjam ke saya. Ya, pinjam ke saya. Jadi di sana toko ABC melunasi sebagian utangnya. Ingat,
minjam ke saya, bukan saya pinjam ke toko ABC, tapi ada orang lain yang minjam ke saya secara otomatis. Karena saya pinjam, maka itu dicatat sebagai, karena ada orang lain pinjam, maka itu akan dicatat sebagai piutang. Tapi orang lain yang minjam itu akan dicatat sebagai utang. Makanya di sana ketika ada partner yang melunasi utangnya, maka piutang di catatan saya akan berkurang dan kas akan bertambah karena saya menerima uang. Selanjutnya, transaksi pembayaran biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu biaya yang dikeluarkan biasanya secara periode dan berturut-turut gitu. Maksudnya per bulan saya harus mengeluarkan ini, per bulan saya harus mengeluarkan itu. Maka itu dikatakan biaya administrasi bulanan. Di sana ada contoh biaya listrik, air, telepon, sewa, gaji dan lain sebagainya. Itu merupakan biaya administrasi perusahaan yang memang dibayarkan tiap bulan. Jadi di sana akan mengurangi kas dan modal. Ada transaksi pendapatan, berarti di sana diterima dengan tunai atas jasa reparasi yang telah diselesaikan. Jadi ketika sudah menyelesaikan servis, orang itu bayar tunai, maka yang bertambah adalah kas dan modalnya. Lanjut lagi ada transaksi melunasi utang. Jadi di sini saya punya utang kepada perusahaan lain. Saya sebagai pemilik usaha minjem uang kepada perusahaan lain dan saya membayar utang, maka secara otomatis kas saya berkurang dan utangnya juga akan berkurang. Ada transaksi prive, transaksi prive itu merupakan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka secara otomatis akan mengurangi kas dan modal. Jadi itu secara umum tentang rumus cepat persamaan dasar akuntansi ini yang harus mahasiswa pelajari dan mahasiswa ingat dalam setiap pengerjaan persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini ada contoh case atau contoh kasus. Suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Ingat, ada kalimat tunai berarti secara otomatis kasnya akan berkurang. Perusahaan itu akan mendapatkan kendaraan. Berarti kas perusahaan berkurang 100 juta dan kendaraan di sini akan bertambah senilai 100 juta. Kasus yang berikutnya, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Ada kalimat kredit di sana. Secara otomatis kita akan mendapatkan mesin fotokopi yaitu berupa peralatan ya. Jadi peralatan kita bertambah, utang kita bertambah. Nilainya 50 juta. Lanjut ke kasus berikutnya. Perusahaan membayar utang kepada toko ABC sebesar 50 juta. Apa pengaruhnya? Perusahaan membayar. Jadi saya membayar utang ke toko ABC berarti kas saya berkurang dan utang saya juga berkurang. Nilainya 50 juta. Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Ingat, karena di sini tujuannya adalah menambahkan modal, maka kas dan modal akan bertambah nilainya 75 juta. Next, kasus berikutnya, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau private ya, sebesar 25 juta. Maka yang terjadi adalah kas berkurang 25 juta dan modal juga akan berkurang senilai 25 juta. Itu adalah contoh daripada kasus dan di sini selesai dan kita akan mulai mengerjakan pekerjaan persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan tabel. Di sini ada contoh soalnya, bisa dibaca bahwa Fajri itu pemilik bengkel gaul namanya. Ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Februari. Tanggal 5 Februari, Fajri menyetor uang. Berarti nanti yang akan bertambah adalah kas dan modal karena Fajri di sini tanggal 5 Februari menyetorkan uang ke bengkel gaul sebesar 1.500.000. Artinya ketika mendirikan bengkel, menambahkan modal, maka akan menambah kas dan modal. Jadi untuk tanggal 5 Februari maka yang akan bertambah adalah kas dan modal, nilainya 1.500.000. Tanggal 7 Februari dibeli perlengkapan bengkel dengan kredit sebesar 200.000. Ingat, kredit berarti perlengkapannya bertambah 200.000, utangnya bertambah 200.000. Tanggal 10 diterima pembayaran atas jasa perbaikan motor sebesar 300.000.
diterima pembayaran, berarti kita dapat pendapatan nih, maka kas kita bertambah 300 dan modalnya akan bertambah 300. Tanggal 13 dibayar upah pegawai. Ini termasuk ke dalam transaksi biaya administrasi, bayar gaji pegawai. Maka yang berkurang adalah kas dan modal senilai 100.000. Tanggal 18 Februari dibeli peralatan bengkel secara tunai sebesar 150.000. Ingat, tunai berarti peralatannya bertambah, kasnya berkurang 150.000. Tanggal 20 Februari dibayar utang dari transaksi tanggal 7 Februari. Kita balik ke tanggal 7, benar kita punya utang 200 dan kita lunasi, maka yang terjadi adalah kas kita berkurang 200 dan utang kita berkurang 200.000. Tanggal 25, diambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi, transaksi privé atau prive. Maka yang berkurang adalah kas dan modal, nilainya 50.000. Dan transaksi terakhir, tanggal 27 Februari, dibayar sewa bengkel kepada Pak Ogah sebesar 400.000. Jadi, bengkel ini masih nyewa dan biaya per bulannya 400, maka karena termasuk ke dalam transaksi biaya administrasi, maka akan mengurangi kas dan modal nilainya 400.000 rupiah. Nah, balance atau seimbangnya di mana nih? Jadi, setelah tadi saya jelaskan transaksi yang pertama nih, kas bertambah, modal bertambah. Nah, nanti jadi mahasiswa harus jeli dalam menempatkan plus dan minusnya antara harta itu kas piutang perlengkapan dengan utang plus modal. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk transaksi pertama sampai 8 ini hasilnya. Lalu balance-nya di mana, seimbangnya di mana ketika ini harta 1.250.000 seimbang dengan utang ditambah modal sama-sama 1.250.000. Apabila mahasiswa tidak menemukan dalam keadaan seimbang seperti ini, maka pasti sudah pasti ya. Maka sudah pasti mahasiswa mengalami kekeliruan di dalam penginputan atau pengerjaan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini didapat dari mana nih? Nah, ini fungsinya plus minusnya. Jadi nanti untuk kas itu dijumlahkan ke bawah, ini totalnya 900.000. 1.500.000 tambah 300 tambah dikurang 100 kurang 150 kurang 200 kurang 50 kurang 400, hasilnya 900.000. Untuk piutang, karena tidak ada transaksi piutang maka kosong. Untuk perlengkapan ada 200.000, untuk peralatan ada 150.000, dan ketika ini dijumlah, ini menjadi bagian dari harta atau aktiva. 900 ditambah 200 tambah 150, hasilnya 1.250. Untuk utang, kita punya utang tanggal 7 dan kita lunasi, maka hasilnya 0. Nah, untuk total modal tinggal ngikutin aja. 1.500.000 ditambah 300 dikurang 100 kurang 50 kurang 400, hasilnya 1.250. Jadi ketika hartanya 1.250, utang plus modal sama, 0 ditambah 1.250, maka hasilnya adalah seimbang. Jadi mahasiswa silahkan pelajari lagi, nanti putar lagi video ini, dan setelah ini akan ada soal, jadi silahkan mahasiswa kerjakan soal itu. Boleh menggunakan bantuan Microsoft Excel jika memang sudah bisa menggunakannya supaya lebih mudah. Tapi jika tidak bisa, silahkan mahasiswa menggunakan kertas folio bergaris. Jadi nanti jawabannya tinggal mahasiswa foto, lalu kirim di Google Classroom. Boleh di Word ataupun dimanapun, yang penting mahasiswa merasa nyaman dan tidak terbebani. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan nanti akan ada tutorial berikutnya yang lebih mempermudah mahasiswa dalam memahami persamaan dasar akuntansi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.